Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, dan mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang lebih terpuji. Quran surah Al-Isra ayat 79. Dari ayat tersebut kita bisa memahami betapa agung dan luar biasanya sholat tahajud, dan betapa besar keutamaan sholat tahajud bagi siapa saja yang mengerjakannya setiap malam. Namun dari sekian banyak manfaat dan keutamaan sholat tahajud, ternyata ada beberapa surat yang dianjurkan dibaca saat mengerjakan sholat tahajud. Maka oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas inilah akibatnya jika seseorang nekat baca kulhu saat mengerjakan sholat tahajud. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang biasa dilakukan pada malam hari setelah kita tidur terlebih dahulu. Sholat sunnah ini memiliki banyak sekali keutamaan dan juga manfaat yang sangat banyak dan juga besar sekali. Di dalam melaksanakan sholat tahajud, sejatinya tidak mesti selalu membaca bacaan surah-surah yang panjang saja, namun terkadang kita justru membaca surat-surat yang terbilang pendek namun dengan penuh kehusuan, dan hal ini bisa lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 surat pendek yang dianjurkan dibaca saat mengerjakan sholat tahajud, yang mungkin akan lebih memberikan ketenangan dan juga keberkahan tersendiri kepada setiap pengamalnya. Lalu apa saja surat-surat pendek yang sangat dianjurkan dibaca di saat kita mengerjakan sholat tahajud? Berikut ini beberapa surat pendek yang dianjurkan dibaca saat mengerjakan sholat tahajud. Surat yang pertama yaitu membaca surat An-Nas. Surat An-Nas merupakan sebuah surat perlindungan, dan dalam surat ini mengajarkan kita agar selalu memohon dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan dan juga godaan setan yang terkutuk. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, apabila salah seorang dari kalian bangun pada malam hari, maka hendaklah kalian mengatakan, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setiap godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka dengan rutin dan istiqomah membaca surah An-Nas dalam melaksanakan sholat tahajud, insya Allah kita bisa mengukuhkan iman kita, dan sebagai bentuk permohonan agar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap gangguan setan yang terkutuk. Bahkan dengan membaca surat ini secara tidak langsung kita memohon perlindungan dari kejahatan yang tersembunyi dan dari kejahatan yang jelas terlihat.
Di dalam konteks mengerjakan sholat tahajud, membacakan surah An-Nas merupakan salah satu bentuk pengakuan diri akan kelemahan dan juga kebutuhan seorang manusia atas perlindungan Sang Maha Pencipta. Sehingga dengan ini akan memperkuat kedekatan kita dan juga ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Al-Ghazali beliau menegaskan bahwa membacakan surah An-Nas itu dapat membantu dalam menjauhkan diri dari pengaruh jahat baik dari jin ataupun manusia, serta dapat memperkokoh keyakinan kita terhadap kekuatan dan juga kebesaran Allah yang tak terhingga. Sehingga langkah ini dipandang penting sekali, khususnya dalam memperkuat ikatan spiritual kita dengan Sang Maha Pencipta. Kemudian surah yang kedua yaitu membaca surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini merupakan salah satu surah perlindungan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun beliau sering membaca surah Al-Falaq ini untuk memohon dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan yang terlihat dan tidak terlihat. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, yang artinya bacalah Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas atau surah Al-Falaq atau juga surah An-Nas sebanyak 3 kali di waktu pagi dan juga petang, maka hal itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka dengan istiqomah membaca surah Al-Falaq di saat seseorang melaksanakan sholat tahajud, maka secara tidak langsung kita sudah memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan dan juga kejahatan yang mungkin akan mengancam kita. Bahkan setiap ayat-ayat yang terdapat dalam surah ini semuanya memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dari ganasnya sihir dan juga dengki. Dan jikalau membaca surah Al-Falaq dalam melaksanakan sholat tahajud, maka hal ini dipandang sebagai upaya untuk mengatasi ketakutan dan juga kecemasan, serta untuk memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surat ini juga dapat memperkuat keyakinan kita bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuatan untuk melindungi juga menjauhkan kita dari segala macam malapetaka dan juga kejahatan yang akan mengancam keselamatan kita. Kemudian surah yang ketiga yaitu membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas atau surah Qul Hu merupakan surah yang menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil yang telah memperkuat tentang keutamaan membaca surah Al-Ikhlas ketika kita mengerjakan sholat tahajud, yaitu seperti dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, yang artinya, apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam, sedangkan membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka dengan membaca surah Al-Ikhlas saat melaksanakan sholat tahajud, itu akan meneguhkan keimanan kita dan juga akan mengingatkan kita akan keagungan dan juga keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim beliau menegaskan bahwa membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan itu akan membawa manfaat spiritual yang sangat besar sekali dan juga memperdalam pengalaman ruh seseorang. Maka dengan anjuran membaca surah Al-Ikhlas saat mengerjakan sholat tahajud ini bermanfaat untuk menjaga keyakinan seorang muslim dan juga diberikan kekuatan spiritual yang kokoh, sekaligus akan memperdayakan umat Islam dalam mempertahankan ketauhidannya dalam segala aspek kehidupannya di dunia ini. Kemudian surah yang keempat yaitu surah Al-Humajah. Surah Al-Humajah merupakan surah yang mengingatkan umat Islam tentang akibat buruk dari perilaku menggunjing dan juga meremehkan orang lain. Dan dalam ayat-ayatnya dengan tegas telah mengecam perilaku-perilaku tersebut dan menggambarkan hukuman bagi setiap pelakunya.
Dan di dalam sholat tahajud, seseorang yang istiqomah membaca surah Al-Humajah dalam mengerjakan sholat tahajud, itu dianggap sebagai suatu kesempatan untuk selalu introspeksi diri dan juga memperbaiki akhlaknya. Menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan bahwa surah Al-Humajah ini menggambarkan tentang pentingnya kesadaran akan kehidupan akhirat dan juga perlunya menghindari sifat sombong serta meremehkan orang lain. Kemudian surah yang kelima yaitu membaca surah Al-Ma'un. Di dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkritik keras tentang sikap orang-orang yang mengabaikan kebutuhan orang miskin dan juga kebutuhan yatim. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menegaskan tentang pentingnya menolong orang-orang yang membutuhkan, dan itu merupakan sebagian dari iman. Bahkan Imam Syafi'i beliau menganggap bahwa surah Al-Ma'un merupakan kriteria untuk mengevaluasi keikhlasan dalam beribadah dan juga beramal soleh. Maka dengan membaca surah ini dalam sholat tahajud, hal tersebut akan menjadi pengingat bagi setiap umat muslim agar selalu mengevaluasi niat dalam setiap amal perbuatan. Dan juga dengan membaca surah Al-Ma'un di saat mengerjakan sholat tahajud akan mengingatkan kita agar senantiasa peduli dan juga membantu sesama, khususnya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sahabat asma sejati yang dirahmati Allah, itulah akibatnya jika seseorang membaca surah Qul atau surah Al-Ikhlas di saat mengerjakan sholat tahajud. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.